Halo semuanya, kembali lagi di kelas fisika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hubungan usaha dan energi. Apa saja sih hubungan usaha dan energi itu? Apakah kalian pernah melihat atau menaiki kendaraan yang sedang bergerak? Apakah kendaraan tersebut mengalami usaha? Dan bagaimana hubungan usaha dan energi yang dialaminya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari simak baik-baik video ini. Sekarang yang pertama, mari kita bahas hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Hubungan antara usaha dan energi kinetik secara fisik dikatakan bahwa besarnya usaha yang dilakukan oleh suatu benda yang bergerak sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Dengan persamaan usaha, W sama dengan delta EK sama dengan EK2 dikurang EK1 sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat. Sehingga W sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Kemudian yang kedua, hubungan usaha dan energi potensial. Besar energi potensial sangat dipengaruhi oleh ketinggian benda dari permukaan tanah. Semakin tinggi letak benda dari permukaan tanah, maka energi potensial yang ada pada benda tersebut akan semakin besar. Begitu pula dengan sebaliknya. Misalnya seperti buah apel yang jatuh ke tanah dari pohonnya. Jika S sebagai perpindahan benda, berarti S sama dengan H2 dikurang H1, sehingga persamaan hubungan usaha dengan perubahan energi potensial yaitu W sama dengan MG H2 dikurang H1 sama dengan MgH2 dikurang MgH1 sama dengan EP2 dikurang EP1, sehingga W sama dengan delta EP. Nah, untuk lebih memahami materi-materi sebelumnya, mari kita simak sama-sama contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, benda dengan massa 3 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka energi potensial benda saat mencapai titik tertinggi adalah. Di soal ini kita akan mencari energi potensial benda saat mencapai titik tertingginya. Jika digambarkan di sini ada sebuah benda memiliki massa sama dengan 3 kg dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal atau V1 sama dengan 20 meter per sekon. Jika persamaan percepatan gravitasinya atau G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berapakah nilai energi potensial saat di titik tertinggi atau EP2-nya? Nah, sekarang kita masukkan ke persamaannya. Kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi yaitu EP1 plus EK1 sama dengan EP2 ditambah dengan EK2. Dengan EP1-nya adalah M kali G kali H1 ditambah EK1-nya adalah setengah M V1 kuadrat sama dengan EP2-nya adalah MgH2 ditambah EK2-nya adalah setengah M V2 kuadrat. Nah, H1 adalah tinggi mula-mulanya, di mana tinggi mula-mulanya itu bernilai 0, sehingga EP1 bisa kita ubah menjadi 0, sedangkan EP2 adalah kecepatan saat di titik tertinggi. Pada titik tertinggi benda tersebut akan diam, sehingga V2 nilainya 0 dan EK2 juga bernilai 0. Maka menyisakan nilai MV1 setengah MV1 kuadrat dan nilai EP2-nya. Setengah MV1 kuadrat sama dengan EP2. EP sama dengan setengah dikali 3 dikali 20 kuadrat sama dengan setengah dikali 3 dikali dengan 400 sama dengan
EP-nya adalah 600 Joule. Kemudian soal yang kedua, massa benda A 3 kali massa benda B dan kecepatan benda A setengah kali kecepatan benda B. Perbandingan energi kinetik benda A dengan energi kinetik benda B adalah. Halo teman-teman, di sini kita memiliki soal massa benda A 3 kali massa benda B dan kecepatan benda A setengah kali kecepatan benda B. Perbandingan energi kinetik benda A dengan energi kinetik benda B adalah. Untuk mengerjakan soal ini kita harus mengetahui rumus dari energi kinetik dan mencatat informasi apa saja yang terdapat dalam soal. Rumus dari energi kinetik adalah setengah dikali mv kuadrat atau massa dikali dengan kecepatan kuadrat. Lalu kita dapat informasi dari soal, massa benda A sama dengan 3 kali massa benda B dan kecepatan benda A setengah kali kecepatan benda B. Lalu kita masukkan ke perbandingan, energi kinetik benda A berbanding dengan energi kinetik benda B. Kita masukkan nilainya ke dalam rumus energi kinetik, maka didapatkan setengah dikali massa benda A dikali kecepatan kuadrat benda A berbanding dengan setengah dikali massa benda B dikali kecepatan kuadrat benda B. Untuk memudahkan pengerjaan, massa benda A dan kecepatan benda A kita ubah menjadi massa benda B dan kecepatan benda B, sehingga kita dapat 3 dikali massa benda B dikali 1/4 kecepatan benda B kuadrat berbanding dengan massa benda B dikali dengan kecepatan benda B kuadrat, sehingga setelah disederhanakan kita dapat perbandingan antara energi kinetik benda A dengan energi kinetik benda B adalah 3/4.